kita hormati dan kita muliakan Bapak Ustaz Anton. Alhamdulillah beliau berada hadir bersilaturahmi di masalah Aisyah ini. Semoga Bapak-bapak, Ibu dan sekalian serta anakku yang berbahagia. Kepada apa yang perlu kita ucapkan pada malam hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu dan anak sekalian, marilah kita dengarkan wasiat Ramadan pada malam hari ini yang diisi oleh Ustaz Anwar. Namun kiranya uji mohon kepada anak-anak, mohon ya, kalau ada yang ceramah tidak ngobrol, ya tidak ngobrol dan tidak bercanda. Jadi sekali lagi kepada anak-anak mohon didengarkan dan diperhatikan, tidak bercanda. Dan selanjutnya untuk itu kepada Rasulullah dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam sambil sendirian pahalanya dibagi dua. Selamat tengok. Mudah-mudahan saya jadikan salam yang kedua sebagai lagu ya. Ini salam itu mesti kompak nih. Kalau surat subuh dia mulai lembat. Dan harus makan. Mudah-mudahan yang jawab salam kedua Allah kasih rezeki yang berlimpah. Kalau mau rezeki amin dari Allah. Kalau rezeki udah berlimpah, mudah-mudahan bisa berangkat ke Mekah. Mesti pada kita ke Mekah ya, amin. Pulang dari Mekah bisa kembali rumah. Jangan ambil ada dalam ya orang kaya ya. Udah bisa beli rumah sekalian, beli mobil yang mewah. Pulang kampung bisa beli tanah. Di kampung sampai tua, sampai kaki-kaki ini mati husnul khotimah. Amin. Kita jadi antara berdoa ini sebagai doa kita mohon kepada Allah nih. Baru sampai yang tadi saya sebutin, mudah-mudahan Allah kabulnya. Yang jangan jawab salamnya dulu. Biar saya ini kalau aman aja, jangan kalah sama musik. Salam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Ini kalau saya penting, beneran. Jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang ngobrol ya. Nanti kalau ada yang ngobrol, tak dulu ya. Ngomong. Pokoknya kalau ada yang ngomong, harus tak dulu ya. Jadi ngomong. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Maaf. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Al-azizul ghaffar malikil jannati wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya Hanan, ya Manan, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Malikal Mulki, ya Jal
habbatin ambatat sab'a sanabila ila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Ayo mikir ayo hari ini nggak kompak, nanti garam lagi. Selalu saya potong di akhir dari ini ngaji. Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Baik yang saya muliakan sesepuh kepada masyarakat Masjid Al Asri, benar ya? Asia. Dan yang saya hormati para adik-adik, insya Allah calon orang-orang soleh. Kecil-kecil udah tahu. Cuman jangan iman musiman tuh. Kalau iman musiman ini giliran baru tahu pada kelihatan, tapi minggu kedua, minggu pertama pada bubar. Itu iman musiman. Yang namanya iman musiman tuh kagak dapat nanti husnul khotimah tuh. Udah dikatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla ta'ufu. Apa sih namanya? Kurang mas. Wala ta'ufu wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di sini disebut innal ladzina qalu, orang-orang yang berpegang teguh. Berpegang teguh ada di istiqomah betul. Jangan musiman. Tatkala di akhir hayat Allah akan memberikan utus malaikat akan berkata kepada kita wala tahzanu wa abshiru bil jannah, jangan takut, jangan bersedih, bergembira dengan surga yang Allah janjikan. Ini makanya orang mati gambarannya banyak. Kalau yang nggak pernah ibadah dikepakkan sayap malaikat Jibril dilihat gambaran surga begitu menyeramkan, dia ngotot kaget kalau cabut nyawa, makanya melotot. Kalau orang berpegang teguh, dia berpegang teguh dengan ibadah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah kepakkan malaikat Jibril dibenarkan kepakkan sayap di sebelah kanan, malaikat Jibril perlihatkan gambaran surga. Tatkala dia melihat gambaran surga begitu indah, dia senyum. Tatkala senyum, Allah cabut nyawa, meninggal dalam keadaan senyum. Makanya jangan iman musiman ya. Ini adik-adik yang sekarang saya lihat yang waktu ini maaf bu sebelumnya ini akan live di YouTube bu. Bentar ibu kalau punya internet bisa dipencet di YouTube ceramah Masjid Al Asri. Bentar mau bu. Karena saya udah niatin bu, Ramadan saya pertama sampai akhir saya tidak tahu full. Kalau ceramah di sini terbatas tempat, tapi di internet sampai 4.000 orang pada nonton. Mudah-mudahan menjadi ibadah saya. Amin. Ngomong-ngomong masalah puasa nih bu. Terkadang orang suka bingung, kayak keblinger. Ini pada bulan puasa, pada kuat, haus dan lapar, tapi sholatnya standar aja itu salah. Semua amal ibadah harus ditingkatkan bu. Kita tahu yang namanya bulan Ramadan yang sunnah dihitung wajib, yang wajib 70 kali wajib ya. Makanya ada ciri 5 orang beriman dalam Quran Al-Anfal ayat 2 dan 3 Allah sebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun 3 walladzina yuqimuna shalah 4 wa mimma razaqnahum yunfiqun 5. Nih, saya mau tanya bu, kalau burung beo yang bikin mahal bulunya apa suaranya bu? Walaupun burung beo botak, kalau suaranya bagus kayak ustaz pilihan bu, bener. Burungnya kalau ada burung ya kondol, suaranya bagus, mahal ya tingginya. Nilai ketinggian seekor binatang ada cirinya. Terus lagi, kalau gajah yang diburu gajinya apa dagingnya bu? Nah bagus. Kalau macan yang diburu kulitnya apa dagingnya? Kalau rusa yang diburu dagingnya apa dandutnya? Kalau badak yang diburu culahnya atau dagingnya? Itulah letak ketinggian seekor binatang. Bagaimana ciri ketinggian seorang manusia di hadapan Allah? Tentu bukan karena badannya yang gemuk. Kalau badannya yang gemuk masa tahu dia bukan dia. Ada cirinya orang yang beriman yang barusan tadi saya sebutin, saya nggak mau ngulangin. Yang tadi saya sebutin. Allah bilang innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri orang yang beriman adalah salah satunya apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Coba saya mau nanya nih sama ibu dulu bu, kalau lagi masak kira-kira dengar azan berhenti masak apa tamu bu?
Jujur, jawab dari hati loh. Hah? Tanggung, saya senang sama ibu jujur. Pak, hei, tidur Pak, ayo gitu. Kalau bapak lagi jualan nih, ada yang beli, ajan stop dulu, apa tanggung yang beli? Waduh. Bertentangan dengan Quran surat An-Nur ayat 37. Dalam Quran surat An-Nur 37 Allah bilang, rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un an zikrillahi wa iqamis shalah. Laki-laki yang tidak dilalaikan dari perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Kalau ada yang beli, Pak, maaf kalau saya sholat dulu, tanggung Pak, Allah jangan ditanggung. Emangnya kenapa? Bapak mau beli pepaya saya untung 4.000, sementara Allah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan semua nikmat yang ada pada ente datangnya dari Allah, semuanya, kagak ada kecualinya, semuanya bayangin. Bahkan sampai Allah tegas lagi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung daripada nikmat, tidak akan mampu hadirin. Saking banyaknya. Pakai bahasa lebay, seandainya kata lautan dijadikan tinta, lebay itu. Ranting-ranting dijadikan pena, lebay lagi. Dedaunan dijadikan kertasnya, lebay lagi kan. Tidak akan mampu untuk menghitung. Subhanallah, daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu saya maaf kenapa dulu. Saya seharian lagi syuting Bu, karena saya punya film di YouTube namanya Tolong Edisi Ramadan. Yang kita cari orang miskin berhati mulia. Kita carinya capek banget. Kita syuting di orang miskin, kita pikir demo ya, tim kita dimaki-maki. Sana berbuka, tenang. Ya Allah, capek dengan Bu. Seharian belum dapat nih. Kalau ibu punya internet, Google tuh, Mbak Google buka YouTube. Ramadan, edisi Ramadan 2013, mau saya. Cuman ibu kalau lihat saya di YouTube jangan kaget, saya pakai baju orang macam ini nyaru. Soalnya aku mau nyaru gitu jadi orang susah. Pak tolong beli bukunya buat anak saya sekolah. Kakak baru Pak. Pas dia nengok kamera, ada kamera berapa bukunya ya ketahuan banget ya. Yang penting itu batal pada sah. Termasuk ibadah puasa kita kalau malu sama suami, sama tetangga, sama anak, pahalanya kagak dapat. Sama tetangga terus. Karena Allah bilang wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Kita tidak dijadikan penyembah Allah. Nih, kita nggak dijadikan hamba yang menyembah Allah kecuali hamba yang menyembah secara ikhlas. Kagak ada istilah, maaf nih, Pak Heri sebelah saya habis gendong beras, keringetan, butuh airnya air pam. Kira-kira kalau telan Pak Heri tahu kagak? Nah, sebelah saya juga kagak tahu. Yang tahu adalah urusan saya sama Allah. Tapi kenapa saya nggak telan? Karena kita belajar jujur hari ini. Oleh karena itu hadirin Ramadan jadikanlah hidup kita menjadi jujur. Saya senang kalau ibu jujur gitu ya. Bu, ciri orang yang bagaimana? Yang pertama adalah bila disebut nama Allah gemetar hatinya. Bu, saya mau nanya, kalau Pak Heri dapat surat panggilan dari presiden, kira-kira Pak Heri jadi orang terkenal nggak di daerah sini? Bu, Pak Heri dipanggil presiden, buset. Pak Heri, buset. Presiden manggil Bu, bayarin Bu. Bangga kita Bu. Tapi bagaimana dengan Allah? Kalau Allah manggil hanya Allah sholat, kita melantarkan Allah. Allah manggil, entar deh ya Allah tanggung, Allah dintah-intah, coba bayangin. Hayya 'alas sholat, mari sholat, tanggung dah, Allah tanggung, mending tanggungnya lagi ngatain anak abis sinetron. Bayangin, ya Allah, lu mati lagi nonton sinetron, malaikat gemes bener punya bukti itu. Ada lagi yang parah tanggung lagi batin gapling, katanya. Mending tanggungnya kalau lagi kerja, ada mendingan dah. Yang lagi kerja juga kalau boleh tanggung, tapi tanggung yang lagi harus guys gitu. Ini sama tanya Bu. Ini Bapak sekarang Pak Soleh, amin, berarti Soleh. Pakai akal, ini nggak ada pakai kitab nih, pakai perumpamaan. Kalau Pak Soleh, kalau lagi gerah keluar rumah nggak pakai baju, masih orang. Pak Soleh kepanasan. Tapi kalau Pak Soleh buka celana pakai baju keluar rumah, kira-kira Pak Soleh kepanasan apa Pak Soleh gila? Kamu nanya? Pak Soleh stres ya?
Itulah ibarat kita berkaidar kita puasa, kita kuat tapi sholatnya biasa-biasa aja, hari biasa sama aja. Padahal sholat bagaikan celana dan puasa bagaikan baju. Coba ibu keluar bawa celana, ibu Maryam apa ibu gila? Pas sore kalau baju masih dibilang pas sore sedang panas, makanya keluar rumah maka pakai baju. Tapi kalau sudah buka celana, pas sore udah gila. Inilah ibarat sholat bu, begitu pentingnya. Sekarang kita kuat nahan lapar, nahan haus di siang bolong, tapi juhur tidur sampai asar. Asar tidur sampai maghrib. Pas maghrib tong langsung bangun. Kagak ada ibadah sholatnya. Tuh pakai kenangan itu. Lagi nih pakai perumpamaan lagi. Biar gampang deh. Kalau kebanyakan ayat tempat-tempatnya di sini. Kecuali di depan saksi ayat ada 10 ya kan. Baik ada 70 baru saya mengenalkan ayat nih bu. Karena kalau kita tausiah harus melihat situasi tempat itu, saya maaf bukan ngomong. Kalau di depan saksi saya sedikit ngomong ayat, sedikit ngomong hadis. Karena hadis sesuai tempat itu. Ini kata pakai kita. Contoh. Kalau ada orang ketok pintu, tok assalamualaikum, kagak ada tangan, kita kasih aja bu. Kasih aja. Pengemis kasih aja. Tok assalamualaikum, kasihan bu, kakinya buntung, kasih aja. Tok assalamualaikum, matanya buta, kasih aja. Yang terakhir tok kepalanya buntung, lari kasihan. Lari apa kasihan? Tok assalamualaikum, kepalanya buntung, mau ngasih 1000 tapi lari. Itulah ibarat sholat, pentingnya sholat bagaikan kepala dalam anggota tubuh kita, Pak. Begitu pentingnya sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang Allah tentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Allah sudah nentuin waktunya, tapi kita nentuin waktu sendiri. Akhirnya berubah ayatnya jadi ayat Betawi. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sehingga sholatnya maunya kita, bukan maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah tidak mengerjakan sholat kita. Sholatnya tidak mi'raj. Bagaimana mungkin doa-doa yang menjadi makbul sementara kita melantarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadis rahimahullah, kalau antum semua kalian pada sholat bagus, jangan sampai putus daripada sholat. Puasa hebat, bagus, lebih hebat lagi harus sholat. Karena orang meninggal yang pertama kali tanya apa bu? Sholat. Malaikat pertama kali sholat tanyain. Bahkan sampai Allah berikan rangsangan kepada kita suatu surga yang tinggi derajatnya, yaitu surga Firdaus. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya, menjaga. Kalau menjaga sama nanya bu, ada kiper nih disebut jaga sholat, pas bolanya datang apa sebelum datang bu? Nah kita datang sebelum ajan tuh bu, kalau bisa bu. Pak Heri datang ke Lurai, ada duit 2 juta bu, Pak Heri sudah datang jam 8, jam setengah 8 udah datang. Yakin bu, bener. Tapi Allah manggil kita, hayya ala sholat, mari kita sholat, hayya ala falah, mari menuju. Kita menang bu, dunia akhirat. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan berikan perlindungan dunia dan akhirat. Bahkan dalam Quran surat Toha ayat 132 Allah tegaskan lagi, wa mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuq wal aqibatu li apa nih? Ada saja di takwa. Perintahkan oleh keluargamu. Pak Heri disuruh perintahin istri sholat, istri perintahin anak sholat. Allah tidak minta rezeki kepada kalian. Satu keluarga taat kepada Allah, Allah jamin rezekinya. Hadirin rahimakumullah. Ingat surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Bunyinya tahu bu apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar segala urusan. Berarti urusan kita apa urusan di tangan Allah, Bu? Kita punya urusan dalam genggaman Allah atau dalam genggaman kita? Genggaman Allah. Syaratnya apa? Kita taat sama Allah, Allah akan berikan jalan keluar segala urusan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan jalan rezeki dari jalan yang tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan segala keperluan kita. Subhanallah. Rumusnya satu, kalau kita banyak masalah, pertama hadapi masalah dengan taat kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, dunia milik Allah. Allah bilang mudah, susah. Nih,
Kalau Pak Heri udah bilang kata Allah presiden, nggak tahu jalannya gimana, bodo amat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Inilah kuasa Allah. Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau beri kekuasaan kepada siapa yang Kau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Kau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Kau kehendaki. Kuasa hina manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nih, maaf nih. Kalau secara baju udah mirip almarhum Uje. Cuman muka belum. Kalau muka udah kagak salah saya, insyaallah benar. Makanya ada peribahasa Bu, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Ini speakernya. Orang masjid, dua masjid dengar ilmu pakai speaker. Coba kalau pakai speaker agak dengar deh. Yang kedua, dengan seni hidup menjadi indah. Kalau baju koko saja warnanya biru nih, kagak ada seninya, bordiran, kira-kira harus kagak? Seni. Dengan seni hidup menjadi indah. Yang terakhir, dengan iman hidup menjadi terarah Bu. Kalau kita beriman hidup kita terarah. Pas oleh nih takut kepada Allah, baru keluar pintu digodain sama cewek. Astagfirullahaladzim ya Allah, muka kau aja ya Allah, ini jelek gara-gara. Tapi punya iman kakak kegoda Pak. Karena dengan iman hidup menjadi terarah. Tapi kalau gak ada iman, Neng jangan godain di tikungan sini, ada jawab lagi nih. Tak akan juga repot lagi. Tapi dengan iman di mana saja orang itu gak akan memaksiat. Kenapa? Merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aymana kuntum, dan dia berada di mana kamu berada. Jadi orang yang beriman merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tuh kalau punya suami seneng godain cewek, satu kuncinya suruh rajin sholat. Insyaallah entar dia kagak mau tuh. Karena apa? Aqimi sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal. Bu, sama tanya, rumusnya gampang satu Bu. Kalau di masjid ada sendal bagus hilang, saya mau nanya, yang benar ungkapannya ada maling ikut sholat atau sholat maling? Ada sendal nih bagus hilang, yang benar orang sholat maling atau maling ikut sholat? Maling ikut? Betul. Kalau dibilang orang sholat maling bertentangan dengan ayat Allah yang berbunyi aqimi sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau ada orang maling, dia lagi sholat, itu bukan orang sholat maling, tapi maling ikut sholat. Maling nyamar sholat, dicari sendal yang bagus, ini ambil. So, makanya kalau orang lagi mendirikan sholat, insya Allah kagak maksiat. Pak Heri yang banyak berapa Heri? Jam berapa sekarang? Jam berapa Heri? Enggak, masalahnya kalau panjang atau pendek beda busanya. Iya Bu, ini tahu nggak Bu, kenapa saya paksain tuh sampai hujan-hujanan? Karena selain hari ini saya kagak ada jadwal lagi penuh sampai akhir Bu. Makanya saya kalau hari ini saya ketolak, besok ceramah lagi, yang ada saya ceramah hari ke-28, ceramah ini 1 hari doang. Yang lain udah pada bubar, itu 3 biji. Pulang kampung, makanya saya paksain tuh hujan Bu, karena apa? Nazar. Utang tuh bukan bentuk duit, janji doang. Syarah Heri, insya Allah nih, saya di hari pertama, karena kan sebagai masjid pada pembukaan pengurus gue ya, dan berhubung saya pesan pengurus, jadi saya dapat bagian kecuali di sini. Alhamdulillah. Makanya Bu, ini kita bersyukur banget kita silaturahmi. Ibu kalau lihat ke YouTube Bu, insya Allah Bu, muka saya sama sekarang kalau beda jauh Bu, bener. Nih, oleh karena itu hadirin rahimahumullah, jadilah iman yang istiqomah, jangan iman musiman. Puasa bagus, lebih bagus lagi sholat. Sama tanya Bu, perintah selain perintah sholat melalui malaikat Jibril, betul? Puasa malaikat Jibril, haji malaikat Jibril. Pokoknya perintah apa saja melalui malaikat Jibril. Tetapi perintah sholat langsung sendiri Allah manggil Rasulullah SAW. Sehingga peristiwa Isra wal Mi'raj adalah oleh-olehnya adalah oleh sholat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kalau yang penting nih, Allah agak pakai malaikat Jibril langsung. Nabi Muhammad SAW yang langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saking pentingnya perintah sholat. Bisa dengar ceramah di sini adik-adik bisa diatur karena ngomong ya. Takut disuruh ngomong ya. Bener Pak, bener nih baru kali ini saya ada anak bocah ceramah kagak ikut ngomong. Jadi saya ancam ngomong pamit. Dan kali gitu Pak kalau ada ustaz suruh bilang gitu kalau ngomong suruh ngomong. Ngomong kelihatannya gampang kalau luar biasa gemeter ibu, gemeter. Lah saya pertama kali ceramah begitu Pak. Gemeter goyang. Ya Allah, bisa karena biasa. Ya, kelihatannya ngomong lah ngomong gampang, lo coba ngomong. Ya, asal jangan ngobrol aja ngomong gitu. Kesitu lagi. Ceramahnya yang susah majunya ke depan, bukan muter-muter begitu. Ya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, terakhir siap-siap rokok kantor. Ayo, ngapain Pak? Kita sering berdoa kan? Ya Allah ya Rabb, ramaikan rokok hamba ternyata bangkrut. Ya Allah ya Rabb, sembuhin penyakit hamba kronis, tambah parah. Ada yang salah nggak Bu? Ada yang salah nggak doanya? Padahal dibilang udhuni astajib, minta kepada maka aku akan kabulkan. Ternyata ada yang salah cara doanya. Tatkala ya Allah ya Rabb, sembuhkan penyakit hamba, motor 2 udah kejual berobat, dia sedekah ke rumah. Ke Allah 2.000 pakai angkat tangan ya Allah, sembuhin penyakit hamba. Mereka ketawa ya Allah. Nama Allah minta sembuh 2.000, itu rumah sakit tidak harus nomor 2, enggak sesuai. Makanya doanya enggak jadi makbul. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sempurna kebajikan dari kalian sebelum kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Tuh, belum manjur itu doa karena apa? Lebih yakin sama dokter ketimbang sama Allah. Makanya ada peribahasa nih Pak. Orang bodoh kalah dengan orang pintar. Kenapa orang bodoh kalah dengan orang pintar? Kita lihat di kampung atau di Jakarta, tukang beca Bu keringet sampai ke pantat-pantat dapat duit berapa? 10.000, betul kagak? Tapi orang pintar kayak Pak Soleh atau Pak Heri yang kerjanya cuma duduk doang, megang pulpen, tanda tangan 3 juta, kerjanya pakai otak bukan pakai tenaga, betul? Orang bodoh kalah dengan orang. Ternyata orang pintar masih kalah sama orang cerdas Bu. Kenapa orang cerdas bisa ngalahin orang pintar? Karena orang cerdas pintar ngambil peluang Bu. Dagang market agak boleh, malura. Di otaknya jalan aja dagang es kelapa Bu, rame yang depan tinggal kelihatan. Orang cerdas tuh kagak bisa dikalahin. Ternyata orang cerdas masih kalah Bu sama orang beruntung. Nih, saya kasih tahu. Gara-gara ditipu Bu, jadi terkenal. Bahkan sebulan bisa 1 miliar. Gara-gara dikasih alamat palsu. Di mana? Gara-gara dikasih alamat palsu jadi terkenal. Itu faktornya karena beruntung. Bribtu Noman jauh-jauh ke Jakarta cuma ngomong saya HP berhenti jadi polisi karena HP pendapatannya miliaran. Faktornya karena Pak Heri kalau beruntung nih guru tiba-tiba jadi kepala guru jadi Pak Camat bisa, faktornya beruntung. Sama nanya Bu, di atas beruntung masih ada nggak Bu? Ya beruntung itu bejo sama juga. Pak Soleh, tolong nih adik-adik yang bisa jawab di atas beruntung masih ada, saya kasih ceban. Maaf saya nih Pak, saya kagak bohong bener. Di atas beruntung apa Bu? Ceban nih Bu, dilelang nih jawaban nih. Mau coba nih gocap nih. Coba. Rasa gaming aja nih kalau yang jawab di dia berarti. Kalau adik-adik yang bisa jawab gocap. Kalau bapak-bapak udah tua 50 ceban. Kalau adik-adik yang bisa jawab di atas beruntung cepet demi Allah disaksi ini cepet dan ikhlas kita dulu jangan Pak Heri saya bener ya? Cuma kalau ini diambil kata tadi pun nanggung Pak Heri. Di atas beruntung masih ada nggak? Hah? Ada ya Pak ya? Apa Pak? Oh takdir Allah bagus memang bener tapi ada kata nafas. Apa? Oke. Nah, itu hoki beruntung juga. Karena berhubung waktu terus berjalan. Bu, di atas beruntung Bu cepet Bu demi Allah nih kalau diambil saya lagi Pak Heri 2 kali lipat. Di atas beruntung apa Bu? Gak ada ya, deh. 1, 2, 3, kosong. Ternyata di atas beruntung masih ada. Kita kira nih orang beruntung segala-galanya. Di
Sejak dari Lim Seliong nih, kenal Lim Seliong nggak Bu namanya Bu? Dulunya saya baca artikelnya dia, dulu seorang tukang tahu keliling Bu, tukang tahu jadi orang paling kaya se Asia Tenggara. Lim Seliong bayangin, sampai Soeharto aja kalah kayaknya Bu, jangan dia. Itu faktor beruntung. Ternyata di atas beruntung masih ada pasang kuping dalam-dalam. Di atas beruntung ternyata masih ada, yaitu orang yang dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa berkah? Karena awalnya sedekah. Kalau masalah beruntung, orang Yahudi, orang nggak taat sama Allah, orang maksiat dikasih keberuntungan, belum tentu keberkahan. Karena berkah dalam satu Imam Nawawi katakan berkah barakah bertambah yang sifatnya abadi dunia maupun akhirat. Jadi nih, yang namanya di atas beruntung masih ada orang yang dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Al-Quran mengajarkan kepada kita, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanah bila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ini kalau di tempat lain saya ceramah dari keringetan nih, biasanya ada Coca-Cola campur es batu. Di sini putih kagak itu kagak. Tapi saya bertanya sama di sini tebel. Allah mengajarkan kepada kita perumpamaan orang yang bersedekah, bagikan benih jangan tanam, tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai menumbuhkan 7 bulir, tiap bulir Allah tumbuhkan 100 biji hingga 700 kali lipat Allah lipat gandakan. Subhanallah. Tapi kita nggak yakin Bu. Saya mau nanya lagi, kira-kira kalau kita punya uang ceban goceng 2.000 promol depan kita milih yang mana Bu? 2.000 goceng ceban. Lu bohong. Lu bohong. Kalau ceban itu tadi ada di situ. Gua hafal serinya. Lu mah agak jauh dari 1.000. Bohong aja lu kalau lihat juga. Kalau kita sedekah goceng, ada uang kantong ceban 2.000, 1.000 dah. Mana yang diambil? 1.000 ada kembarannya, yang satu lempeng, yang satu lecek. Yang lecek yang diambil. Saya mau nanya Bu, kalau sedekah ini sifatnya ragu sama Allah, pasti ngambil yang sedikit Bu. Ragu soalnya. Saya mau nanya nih, kalau Pak Soleh dapat kabar, Pak Soleh bisa melipat gandain uang, Pak Hedi nggak punya uang, dibilang-bilang jual motor, betul? Karena yakin, Pak Soleh bisa melipat gandain uang, kita nggak punya uang. Iya, motor jual, biar berkali-kali uang kita. Tuh, kagak ada diadadain. Kesimpulannya orang bersedekah dengan ngambil yang sedikit karena kurang yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ilmu sedekah ada 3. Yang pertama dengan yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau dengan yakin ini adik-adik contoh sedekah dengan yakin. Uang ceban diambil 2.000, 8.000 candong. Banyak buat kita berarti kan. Ainul yakin bagi 2, goceng buat kita, goceng buat Allah. Tapi kalau sudah hakul yakin, benar yakin sama Allah, innallaha la yuliful mi'ad, Allah tak pernah bohong, Allah tak pernah ingkar, dan Allah Maha memenuhi janjinya. Maka dia ambil yang 2.000 di kantong, dia 8.000 ditaruh. Karena apa? Yakin dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ngomong sedekah, Pak, saya nggak ada duit Pak, makanya saya mengucapkan, oh lu bukan nggak ada duit, lu kurang yakin sama Allah. Betul nggak? Kurang yakin sama Allah. Tapi kalau yakin sama Allah, pasti ngambil yang banyak. Bayangkan Allah berikan ganti kepada kita minimal 10 kali lipat. Ini tenggorokan dek kering, keringat udah mulai ngocor, nggak putih, nggak itu nggak ada lah di sini. Untung gue duduk, kalau nggak duduk gempor loh. Nggak apa-apa deh biarin. Mudah-mudahan menjadi jihadnya. Yang namanya orang sedekah ngambil sedikit, bukannya bilang jangan bilang nggak ada duit, kurang yakin sama Allah. Ya saya kasih contoh tadi, Pak Soleh bisa mendapatkan dari uang, Pak Heri kagak punya duit, motor bisa jual beli lain. Pak Soleh ini tolong 5 juta dari 10 juta tuh dikasih. Makanya ilmu sedekah tanamkan rasa yakin bahwasanya Allah Maha ganti segala-galanya. Maaf, sekedar ta'adus binikmah. Dulu saya punya motor harga murah 700.000 yang sekarang dipakai itu. Allah ganti dengan sedekah-sedekah berubah jadi motor apa Heri? 49 juta. Motor Ninja 250 cc yang terbaru. Tahun dulu saya beli.
Inilah hebatnya sedekah. Kelihatannya memang berkurang, tetapi di akhir Allah tungguin tuh, Allah lipat gandain yang tadi saya sebutin. Bahkan balasan Allah kepada kita paling dikitnya man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Sedekah kita minimal dibalas 10. Barang siapa yang berbuat baik, Allah akan balas minimal kebaikannya itu 10 kali lipat. Hadirin rahimahumullah. Oleh karena itu nih, Mas tolong beli saudara saya nih. Nah itu deh. Saya kepengen jamaah nih ngulang sedekahnya. Maaf adik-adik tolong gelari sorokan dari sini ke sini, ulangi sedekahnya yang benar. Benar. Kurang gelani. Jembrengin buruan. Aku kasih beban buruan. Jembrengin, gituin. Ulangi sedekahnya yang benar. Sedekah yang benar itu yang lebih gede daripada yang barusan. Jalani. Orang tua jalani. Nah itu buruan. Itu pasti cepat nih. Ulangi sedekah yang benar. Ini infak Bu akan kita berikan orang miskin yang masih mulia. Udah buruan, goceng-goceng buruan. Bukurin. Orang sedekah sedikit itu bukan nggak punya uang tapi kurang yakin. Bukurin. Sambil sholawat ya, bukurin. Coba kalau masih juga atau Pak Heri juga, Pak Heri mau ngasih tuh. Pak Heri sampai gaya ngasih. Tuh, ulangin. Sedekah ribuan dulu, ibu-ibu siapin buat kamu yang banyak. Niatin Bu, sedekah untuk hilangin rezeki, mendatangkan rezeki. Rasulullah bilang as-shadaqatu tajribu rezeki. Sedekah datangnya rezeki. Ulangi sedekah yang benar. Kita Bu, kalau sedekah pakai rumus yakin, maka insya Allah kita mau diberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ibu jalan sana ibu. Tekankan dalam hati kita bahwasanya Allah hak dan Allah benar. Ada yang benar tak juga ambil lagi loh. Lu kasih cepukan bukan? Jalan sana. Ya sana. Benar, itu goceng terbagi dua tuh. Bu, ini untuk acara kalau edisi Ramadan kita cari orang-orang yang punya berhati mulia Bu. Kita cari dari jauh dan ibu bisa menyaksikan pencet tutup tolong edisi Ramadan 2013. Nah itu ibu buat mereka hadiahnya itu. Kita cari karena apa Bu? Kalau masalah orang miskin, kita punya uang 5 triliun dibagiin sehari habis karena separuh daripada Indonesia orang miskin. Bu, kalau masih gede sambil doa ya Allah, ini di doa yang paling gede ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Oleh karena itu hadirin Allah, mudah-mudahan di lain waktu nih, lain kali nih Pak, saya kasih tahu nih, apapun niat dan tujuan kita dari awal, orang berkah, orang yang dikasih keberuntungan masih kalah sama Allah, sama orang yang dikasih keberkahan. Karena kenapa bisa berkah? Karena setiap awal dia langkah dia dengan sedekah. Pengen buka toko dia sedekah. Lagi sakit sebelum ke rumah sakit sedekah dulu di awal. Cari dia orang yatim atau orang punya. Nah doain dia seperti sembuh. Ini saya pernah ngalamin Bu. Tatkala anak saya sakit parah, sebelum saya ke rumah sakit saya sedekah dulu sama tetangga sekitar. Sorenya mau ke rumah sakit anak saya udah hilang. Subhanallah, inilah hebatnya sedekah. Rasulullah bilang daumar hukum bisodaqah, obati penyakit dengan sedekah. Oleh karena itu kalau kita udah ke rumah sakit udah bosan berobat agak baik-baik, coba satu solusinya sedekah dulu. Tapi sedekahnya bukan yang 2.000, bukan yang 3.000, yang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang terbaik agar apa ya Allah jawab doa kita. Allah nggak bakal diamin nih orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan rasa yang terbaik. Karena apa? Allah menginginkan daripada kita dengan infak dan penuh dengan pengorbanan. Tunggu sama kawan nih, yang baca kira-kira siapa nih? Mana? Ya Allah ya Rob, yang baca dia yakin sama Engkau ya Allah. Yang ribu-ribuan rada kurang yakin. Yang yakin jawab ya Allah, jawab karena Engkau innallaha la yuliful mi'ad ya Allah. Dalam hadis itu dikatakan Allah di mana prasangka hambanya. Kalau hambanya yakin dengan janji Allah, maka tunaikan Allah menunaikan janjinya. Oleh karena itu alhamdulillah ke depan ini sama orang ini promol. Jangan ada 1.000-an beneran deh. Saya mau nanya Bu, 1.000 buat parkir laku nggak sekarang Bu? 3 atau 2.000. Jasa tukang parkir ngapain Bu? Jasa tukang parkir jaga motor doang.
Sementara Allah sudah banyak berikan nikmat kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kok kita ngasihnya 1000 sih? Besar mana jasa tukang parkir dengan Allah memberikan kita nikmat, Bu? Besar mana? Besar Allah. Kenapa sama Allah begitu tega benar sih? Allah tuh pengen, Bu, tatkala kita memberikan, oh jangan pakai dalil gini dong Ustaz, sedekah mah berapa aja, yang penting ikhlas. Betul, tapi ingat Al-Baqarah 287. Allah bilang apa ya? Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasilmu yang baik-baik. Tuh, yang baik-baik bilangnya. Karena Allah telah memberikan dari hasil bumi yang baik-baik. Janganlah kau infakkan kepadaku yang kamu saja yang di hati memicingkan mata. Jadi yang kita udah gak demen, tajilan, maaf kate, tajilan nasinya bakwan di rumah daging, kagak sesuai. Makanya nih Pak, tatkala kita mau sedekah setan bisikin. Al-Baqarah 267. As-syaitanu ya'izukumul faqr. Tatkala kita mau sedekah, setan bisikin kita. As-syaitanu ya'izukumul faqr. Jangan lu sedekah tapi jadi miskin lu. Tuh kan? Air putih keluar. Alhamdulillah. Ya. Air putih, Bu. Lumayan ya. Oh iya. Bu. Sekarang kita nikah kita. Ada yang di rumah. Iya, Mas. Iya. Bu, ada yang penting, Bu. Tahu nggak, Bu, tatkala kita mau sedekah nih, Bu, mau cari dompetnya Pak Heri itu. Pak Heri bukan kagak bawa, lupa. Tadi mau, lupa di rumah, lupa. Kita berbaik sangka. Ntar abis ini Ustaz ke rumah ada CPN, Bu. Amin. Ini, Bu, tatkala kita mau sedekah yang gedean, Bu. Ini contoh nih. Kata setan, as-syaitanu ya'izukumul faqr. Jangan sedekah sama miskin. Kagak gitu, Mas Bina. Tuh setan kerjaannya memang begitu. Setan memang kerjaannya begitu. Tapi setan di ayat pertama apa? Allah bilang, perumpamaan orang sedekah bagaikan benih yang ditanam, tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai menumbuhkan 7 bulir, tiap 7 bulir Allah tumbuhkan 100 biji, 700 kali lipat Allah ganti. Tapi kita seringnya lebih percaya sama setan. As-syaitanu ya'izukumul faqr. Maksudnya jangan diberi. Nah, ini pasti. Ya Allah, itu adalah kita. Makanya wajar, Bu. Kalau kita masih susah, karena apa? Kita nyusahin diri sendiri dengan gak yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumus saya dalam segi usaha, Bu, satu gampangnya. Saya membuka cabang toko, sedekah di awal. Anak saya sakit, sebelum ke rumah sakit, sedekah di awal. Pengen nikah lagi, sedekah di awal. Tapi tahu, saya berani ngomong kayak gini karena gak ada beli saya hari. Apapun, kalau kita awali dengan sedekah maka berkah, hadirin. Beruntung memang bagus, tapi maaf, Cina dikasih beruntung. Yang nggak sholat beruntung juga, betul nggak? Tapi apa beruntung itu berkah? Tidak, beruntung hanya prosesnya, kesenangan dunia. Itu pun belum tentu bahagia. Senang dengan bahagia beda, Bu. Kalau orang kaya, Allah cabut kebahagiaannya di hati manusia. Ingat berapa banyak pejabat yang mobilnya ada 7, bininya 3, rumahnya 4, tapi dia masih miskin aja, uang rakyat dimakan. Betul? Karena yang miskin bukan hartanya, tapi yang miskin hatinya. Ma'yasidonka, Allah berikan kehidupan yang sempit, hadirin rahimakumullah. Allah cabut rasa miskinnya di dalam hatinya. Maaf, Allah cabut rasa kaya di dalam hatinya sehingga dia jadi miskin walaupun harta banyak. Ini bersyukur Pak Heri nih. Walaupun rumahnya itu di depan ya kan, maaf bisa belum tahu rumahnya sih, mungkin yang selojor mentok di kali ya. Tapi mukanya muka adem tenang. Karena apa? Ala min zikrillah tatma'inul qulub. Dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Betul. Rumus bahagia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu saja. Saya kasihan Pak Heri kalau kawan mikirin kali ini. Jadi kesimpulannya, Bu, apapun yang hajat keinginan kita, termasuk anak kita mau ujian, ya Allah, Engkau yang punya otak anakku ya Allah. Engkau yang punya otak anakku ya Allah. Ya Allah, hamba sedekah dengan sedekah yang terbaik ya Allah, berikan otak anakku pintar ya Allah, pintar ya Allah. Inilah hebatnya sedekah, Pak. Bahkan dalam satu hadis, sedekah dapat mencegah kematian suul khatimah, kematian yang buruk. Bahkan sedekah, Ibu, dapat menghilangkan bala. Inilah hebatnya sedekah. Baik, itu aja. Mumpung ini momen Ramadan, mari kita tingkatkan amal sedekah kita, Bu. Karena apa? Jangan jadi orang yang pelit. Sholat malam Ramadan
ditingkatin bagus, zikir ditingkatin bagus, baca Quran ditingkatin bagus, cuman prosesnya masih yang gratis. Kali-kali dong yang bayar ya, Bu. Mulai besok jangan kalah sama ke mall bawa duit gocap kagak berani, ke masjid bawa duit goceng gede banget kayaknya. Ya. Latihan Bu, minimal yang biasa 1.000 ubah jadi 3.000, yang 3.000 jadi goceng. Insya Allah kalau itu dilakukan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang hakul yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak Heri, Pak Soleh, terima kasih. Pak sesepuh masyarakat, sama mohon maaf bukannya lancar saya dulu, saya sadar ada yang syuting kagak dapat orang yang berhati mulia Bu. Ternyata orang miskin banyak tapi berhati mulia susah bener. Ya, kalau yang mau nonton video ini di YouTube bisa pencet di YouTube, kalau edisi Ramadan 2013 insya Allah. Baik begitu terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat. Bu, ingat sholat bagus jangan sampai bolong sholat sekalipun Bu. Sholat itu bagaikan celana, kalau orang keluar rumah kalau berencana apabila ini masih kudu makmur nih Ramadan nih, zuhur penuh, asar penuh, maghrib penuh, terus aja penuh. Terus ini yang udah kelihatan di mari jangan pengaruh sama suasana. Kalau nanti Ramadan baru seminggu hilang, kalian siap-siaplah mendapatkan predikat iman musiman. Betul? Jadilah iman yang istiqomah. Mudah-mudahan kita hati usul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bodoh dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah hanya kesalahan dari saya, kebodohan saya. Minta maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan lain waktu Pak Hedi bisa datang lagi kemari, atau saya bisa datang lagi kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.